Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, kita masuk ke episode 1015. Mari Pendeta Andris kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 39 tahun, cerai hidup, seorang asisten rumah tangga di Bekasi, Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras, dan seluruh tim Abam, juga pendengar setia Abam. Di kesempatan kali ini, kiranya ini menjadi kabar sukacita bagi Bapak Rohaniku terkasih, Pak Eras dan tim setia Abam. Saya mengucapkan terima kasih atas dimuatnya kesaksian saya di Abam episode 999. Saya mengikuti doa puasa dari tanggal 12 Maret sampai 9 April 2024. Tidak berapa lama, Bapak Rohaniku dalam doa pagi di Truth ID yang Bapak pimpin, entah itu tanggal 9 atau 10, Bapak meminta organ tubuh yang baru bagi pecinta suara kebenaran yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tepatnya 12 April, saya menerima kesembuhan dari Bapak Elohim Yahweh melalui hambanya, Pak Eras. Benjolan di lutut saya hilang seketika dan bisa berjalan sempurna tanpa suatu obat yang masuk ke dalam mulut saya dan tidak ada pisau operasi yang menyentuh benjolan di lutut saya. Terima kasih Pak Eras atas pelayanannya beserta tim Truth ID dan Gembala Pelaksana Pak Cornelius Kyong yang tidak henti-hentinya berpartisipasi dalam acara ibadah dan persekutuan Truth ID. Kesembuhan ini terjadi tentu tidak instan, ada yang harus lewati. Terus mengikuti doa puasa, gerakan kesucian dan 24 jam di hadirat Allah. Ketika mengikuti teladan Bapak untuk berjalan dalam kesucian, saya pun menuruti pengajaran Pak Eras. Menjaga kesucian dengan gerakan 3D, diam, diam, dan tidak melihat yang kurang patut di sosial media. Ibadah ini. Ya. Cuman sebelum diteruskan begini, kesaksian seperti ini sebaiknya diikuti dengan bukti. Seperti misalnya ada foto sebelumnya, foto sesudahnya, supaya terverifikasi bahwa kesaksian ini bisa dipublish. Ya. Tuhan nyatakan mujizat, gitu ya. Seperti kita mendoakan orang yang kandungannya satu sudah dibuang, tinggal satu pun harus dibuang karena rusak. Ada fotonya. Setelah didoakan kandungannya itu baik. Jadi foto sebelum dibuang, sebelum baik, jadi ada dua kandungan, satu dibuang, tinggal satu ini busuk, rusak. Nah ada fotonya, tapi setelah sembuh ada foto lagi. Nah ini pembuktian seperti ini bagus ya. Oke, teruskan. Untuk hal ini saya menutup 3 aplikasi, bahkan mencopot dari handphone aplikasi berbau hiburan dunia dan menjaga mata jasmani dari pandangan tidak kudus. Dan selama bekerja 7 tahun di tempat sekarang, saya tidak pernah mencuri. Seumpama kalau mencuci baju ada uang atasan saya yang tertinggal di kantong, langsung saya kembalikan Pak. Dan masih banyak Pak Eras hal kesucian yang saya kenakan sesuai dengan ajaran Bapak. Ini luar biasa, ini membahagiakan kita ya, kesaksian ini. Dia seorang ibu asisten rumah tangga, tapi memiliki kehidupan rohani seperti ini. Ini agung nih, agung. Di mata manusia asisten rumah tangga profesi yang dianggap tidak tinggi, ya, tidak keren, tidak bergengsi. Tapi dengan kelakuan ini dia menjadi seorang yang bermartabat tinggi. Teruskan. Maaf Pak Eras bila terlalu panjang tulisan ini. Pak Eras, saya ingin bertanya, apakah yang saya alami adalah kesembuhan ilahi? Oh iya, kami juga mendengar kesaksian tentang kesembuhan-kesembuhan. Dan kami juga sampai hari ini melakukan doa-doa pelepasan dan bukti nyata orang yang tadinya dikuasai kuasa gelap lalu dipulihkan gitu ya. Baru kemarin kita doakan orang yang dari kecil dikuasai kuasa gelap, setelah jadi ibu rumah tangga kita doakan sampai muntah darah. Itu kan kalau bukan mujizat nggak mungkin. Muntahnya itu darah loh. Bukan main-main. Kalau cuma ludah ini mungkin kebetulan. Kalau sampai darah dari sehat-sehat dan seketika dia bisa dilepaskan. Ini kan juga mujizat dan itu kami alami. Oke, teruskan.
Terima kasih Pak Eras untuk kesempatannya dalam episode Abam kali ini. Semoga Tuhan memberkati pelayan Bapak di GSKI, Truth ID, juga STT Ekumene Christian High School, dan tim Abam. Terima Iya. kasih. Ini asisten rumah tangga tapi tulisan dan bahasanya bukan tulisan asisten rumah tangga ya. Iya. Mungkin pendidikannya paling tidak di SMA atau SMP udah lulus ya. Iya, Pak. Dan mungkin banyak baca buku. Tulisan Inggrisnya juga nggak salah. Betul. Ya, oke. Tuhan berkati kamu bermartabat dan kamu punya keluarga. Kami keluarga. Aku Keng Romomu juga. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya pria usia 49 tahun belum menikah, Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak, saya sudah 4 tahun ini sakit infeksi tulang pada kaki saya ini. Saya bersyukur untuk hajaran Tuhan ini. Itu berarti Tuhan sayang sama saya. Yang saya mau tanya sama Pak Eras, apa ini jalan dan proses Tuhan yang harus saya hadapi ya Pak? Saya sering tanya sama Tuhan, panjang amat Tuhan proses ini, sampai kapan ya Tuhan proses kesembuhan saya ini? Jujur Pak, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi proses ini. Tolong doanya ya Pak Eras, agar saya kuat untuk menghadapi situasi ini. Pak, tolong masukkan saya ke komunitas tim Abam ini ya Pak. Saya sudah ke beberapa gereja, tapi saya tidak bertumbuh di gereja tersebut. Saya sudah ke gereja-gereja karismatik yang ada. Pengajaran gereja tersebut keras, tapi saya tidak bertumbuh. Baru di gereja Pak Eras saya bisa bertumbuh. Tapi pertumbuhan cuma sedikit doang. Pasti ada yang salah di dalam diri saya ini. Pak, saya yang tulis di Abam, yang punya 2 kepribadian itu Pak. Saya harus bagaimana ya Pak? Saya bingung dan stres memikirkan hidup kekal saya Pak. Saya takut Pak pada waktu kedatangan Tuhan Yesus saya tidak diangkat. Apakah saya berlebihan di dalam menghadapi ketakutan saya ini ya Pak? Saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya tidak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh? Ini penyesalan saya Pak. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus saya lakukan ya Pak untuk mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Terima kasih karena Pak Eras dan tim Abam sudah membacakan pertanyaan saya ini. Salam sehat dan sukses selalu buat Pak Eras dan keluarga besar serta tim Abam. Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang sempurna buat Pak Eras, keluarga besar dan tim Abam. Dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas Pak Eras, keluarga besar dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar serta tim Abam dengan berlimpah-limpah. Sehat-sehat ya Pak dan jaga kondisi badan Pak Eras. Saya tidak mau Bapak Eras sakit. Saya sedih kalau Pak Eras sakit. Sebab saya dan peserta Abam lainnya masih membutuhkan Pak Eras untuk menyuarakan Injil kepada kami semua. Agar iman kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat ya Pak di dalam Tuhan Yesus dan maju terus di dalam Tuhan Yesus. Semangat, semangat, semangat ya Pak. God bless you. Saya melihat jiwa pria ini keruh. Pasti ini keruhnya lumayan dalam. Lalu ternyata ditulis bahwa Anda pernah menyampaikan pertanyaan dan admin sudah memberikan catatan bahwa pada waktu itu jawaban saya pribadinya bermasalah. Tolong dihubungi untuk ketemu saya doakan. Yang ini mesti pelepasan. Terus tadi jangan lupa yang itu harus dilayani khusus. Kalau saya tidak ada waktu nanti ada Pak Sutardi Nababan atau hamba Tuhan yang lain. Tetapi yang ini harus ditemui langsung. Didoakan. Ini jiwanya saya teropong waktu Yud mulai baca seperti benang kusut. Dan dia tidak mengenali diri sendiri. Anda tidak mengenali diri Anda sendiri. Saking ruwetnya. Ya, saking ruwetnya. Dan keruwetan ini tidak dibangun dalam 1 hari. Sejak muda, melewati masa-masa yang
yang sulit dan kecerobohan demi kecerobohan. Sehingga menghasilkan produk jiwa seperti ini. Tapi Tuhan sayang kepada pria ini. Dan tidak ada yang mustahil. Ya. Kita mau doakan secara khusus. Oke, dalam nama Yesus. Amin. Teruskan. Selanjutnya pria usia 48 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak. Ini jemaat GSKI MAG, Pak. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan di titik terendah saya? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Loh ya, kita nggak tahu masalahnya. Ini nanti dikasih Pak Monang atau siapa ya, terus dibimbing ini. Kita ketemu 2 pria berturut-turut. Iya Pak, beda setahun lagi Pak. Aduh, beda setahun. Dia nikah belum nih? Kalau yang ini udah menikah, yang tadi belum. Ya udah, kita akan bimbing ya. Tapi untuk sementara, baik pria yang pertama, pria yang kedua, doa tiap pagi jam 5 itu menyembuhkan. Kalau bisa, tinggal di mana? Datang hari Jumat, doa itu menyembuhkan, itu memulihkan. Ikut terus true.id, firman-firman Tuhannya akan menolong kamu sembuh. Banyak orang sakit jiwanya. Dua-duanya jemaat MAG Pak. Jemaat MAG. Dua-duanya. Ya udah, kita garap ya. Ini proyek Tuhan ini. Amin. Ini kalau ibarat orang dagang, ini orderan ini. Kita sambut. We love you. We love you. Ya, we care of you. We care of you. Kita peduli Anda. Pasti kita akan bersama Anda. Ya, apalagi jemaat Rehoboth. Waduh, ini mesti perhatian khusus kami kepada Anda. Karena Anda keluarga kami. Ada apa-apa kami dituntut Tuhan nanti. Ngeri ya. Harus bertanggung jawab pada Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 27 tahun sudah menikah, seorang wira swasta. Shalom, izin saya mau bertanya. Apakah orang yang memang miskin dari awalnya, ketika ikut Yesus pun tetap mengalami kemiskinan? Apakah itu bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya harus tanya dulu, maksudmu miskin ini apa? Ya, karena miskin itu memang relatif. Ukuran apa yang dipakai untuk miskin? Jadi kalau memang dia lahir dari keluarga tidak mampu, itu nggak bisa dibanding dengan keluarga dari tidak sama dengan anak yang lahir dari keluarga konglomerat. Ya, Pak. Ukuran kayanya itu beda. Tetapi yang pasti kalau ikut Yesus itu terpelihara oleh Tuhan. Apakah dia dalam keadaan kekurangan atau kelebihan, semua itu menjadi sarana Tuhan mendewasakan dia. Karena dia akan dibimbing untuk bisa layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi masalah yang dia miliki banyak atau sedikit, kalau banyak diartikan kaya, sedikit diartikan miskin, silahkan. Apakah dia memiliki banyak atau sedikit itu tidak masalah. Yang penting dia bertumbuh untuk mempersiapkan kekekalan. Yang jelas dia tidak akan dipermalukan Tuhan kalau ikut Tuhan Yesus. Kalau hidup suci itu tidak mungkin dipermalukan. Nah, kalau ukuran Anda miskin itu, misalnya rumah masih kontrak berarti miskin. Atau rumah tipe 45 itu miskin, tipe 27 apalagi, ya, tipe 21. Itu kalau ukurannya begitu ya picik kita. Kita masih materialistis. Orang kaya itu orang yang bisa berbagi hidupnya untuk orang lain. 1. 2, orang kaya itu orang yang bisa menikmati apa yang ada padanya. Dia memiliki kuasa menikmati. Orang punya banyak tapi tidak punya kuasa menikmati, hanya punya kuasa memiliki. Apa artinya? Ya, kepada NN usia 27 tahun, kamu juga punya masalah di dalam jiwamu. Ya. Kamu banyak pertanyaan dan kamu kritis. Kamu tanya lagi nanti yang lebih jelas di sini ya. Om Eras jawab lagi sayang. We love you. Kalau kamu bisa diubahkan Tuhan, kamu akan jadi alat di dalam tangan Tuhan yang sangat efektif. Iblis
terancam kalau kamu sungguh-sungguh menjadi cerdas rohani dan melayani Tuhan. Oke? Tuhan berkati. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Palembang, Sumatera Selatan. Shalom Pak Eras, saya mau tanya. Dulu saya menikah Islam, terus saya jadi Kristen dan kami bahagia. Singkat kata, kami banyak masalah. Sampai suami saya selingkuh dengan tetangga kami. Kemudian karena saya mengenal Tuhan Yesus, saya memaafkan suami saya. Sekarang kami mulai membangun rumah tangga kami. Tapi ketika saya ajak suami untuk peneguhan pernikahan di Kristen, suami belum mau. Bagaimana ya Pak, mempengaruhi atau tidak ya dengan kehidupan kami saat ini? Terus saya harus bagaimana? Oh iya Pak, terus suami saya sejak kejadian perselingkuhan itu, dia jadi orang yang baik, penyayang, sabar, dan semakin setia sama Tuhan. Yang pertama, kamu jangan memaksakan soal peneguhan tadi. Mungkin ada beberapa faktor yang dia punya alasan mengapa demikian. Tetapi yang penting begini, kamu berubah. Bawa suamimu mengenal Tuhan dengan lebih baik. Nanti suatu hari itu bukan masalah soal peneguhan, ya. Yang penting kamu berubah dan memancarkan keagungan Kristus. Saya salut ya, aku apresiasi kamu, aku hargai kamu mengampuni dan melupakan salah suamimu. Itu hebat dan kamu akan jadi istri atau wanita teladan bagi wanita-wanita lain. Ya. Jadi jangan persoalkan soal peneguhan nikah, yang penting kau bertumbuh menjadi sempurna. Ajak suamimu tetap bersama-sama dengan kami di True.id. Dia akan berubah luar biasa, ya. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 68 tahun. Sudah menikah di Malang, Jawa Timur dari Gereja Aliran Karismatik. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran Bapak Erastus yang sudah mengubah dan cara-cara mengenai bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen. Saya baru menjadi anggota dari ABAM sejak bulan lalu dan saya sudah mengikuti ABAM sejak tahun lalu. Pak Eras, saya kali ini tidak bertanya karena sudah dijawab melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Bolehkah saya dikirimkan flash disk yang berisi khotbah-khotbah Pak Eras yang dari Suara Kebenaran untuk saya perdengarkan di mobil? Sebelumnya saya berterima kasih dan saya berpesan buat Pak Eras jaga kesehatan. Saya berdoa agar Pak Eras jangan pulang dulu karena masih banyak orang-orang yang belum mendengar pengajaran-pengajaran dari Pak Eras. Salam kasih buat Pak Eras juga seluruh tim ABAM. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi Bapak. Bisa ya, rekaman khotbahnya ada ya? Bisa. Tapi mungkin 6 bulan belakangan ini. Kalau 6 bulan belakangan ini khotbah-khotbah saya rasanya bersih. Artinya tidak menyentuh ajaran orang, tidak menyentuh agama lain, tidak menyentuh pendeta lain. Ya. Kalau yang 10-15 tahun yang lalu nggak tahu juga ya saya. Tapi saya tentu sebagai seorang pengajar biasanya sangat teliti ya. Menghindari ya menyerang agama lain, menyerang pendeta lain. Kecuali waktu masih muda ya. 35 tahun yang lalu mungkin masih belum bijak ya. Tapi sebagai seorang akademisi dan keaktifan saya di lingkungan ormas atau kegiatan-kegiatan di mana banyak orang non-Kristen di situ, itu melatih saya untuk memiliki toleransi yang tulus. Tapi 6 bulan belakangan ini mungkin bisa diberikan. Ya, Pak, kami senang Bapak bisa meminta khotbah. Betul nggak? Iya, Pak. Bapak tidak minta apa-apa tapi khotbah. Dan ini indah sekali ya. Kehormatan bagi kami untuk dipercayai. Sementara orang membuli kami, mengatai kami sesat, tapi Bapak justru mencari khotbah-khotbah kami. Kami merasa terhormat. Tuhan berkati Bapak ya. Tunggu sebentar, usia berapa tadi? 68 tahun, Pak. Namanya? 68 tahun. Pak Edi Gunawan. Ini bukan rahasia ya. Edi Gunawan. Pak Edi Gunawan ya, usia 68. Wow, Bapak lebih tua 3 tahun dari saya. Salam hormat untuk Bapak ya. Pak Edi Gunawan, Tuhan memberkati Bapak. Oke, teruskan. Selanjutnya, pria usia 29 tahun belum nikah dari Toba. Shalom Pak dan seluruh tim. Saya dari Toba mau bersaksi dan meminta doa dari Bapak.
Saya kalau mendengarkan khotbah-khotbah Bapak seperti membawa rohani saya semakin mencintai Tuhan dengan murni. Saya sempat menolak seminar Bapak tentang Logos. Tetapi saya bukan mengatakan sesat. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah pengajaran Bapak benar-benar dari Tuhan atau tidak? Karena saya bergereja di salah satu gereja yang paham campur aduk Tritunggal dan Oneness. Tetapi saya dibuat penasaran tentang pengajaran Bapak dan saya dalami dengan menelusuri Alkitab. Saya renungkan memang benar bahwa Allah dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Oh iya, beda. Terus? Saya sempat kebingungan berdoa. Tetapi setelah saya ikuti terus khotbah Bapak, saya semakin paham. Ternyata kasih Bapak itu memang sangat besar bagi manusia. Berkat khotbah Bapak dan para pendeta GSKI membuat saya radikal bertobat. Saya dulu rusak serusak-rusaknya, Pak. Kehidupan saya mulai sekolah dan sampai di usia 20 tahun ke atas penuh dengan hawa nafsu yang jahat. Tambah lagi, saya memakai pegangan roh-roh nenek moyang. Tetapi saya sudah dilepaskan dan bertobat, Pak. Namun masih rentan jatuh ke kehidupan yang lama. Berkat dengar khotbah Bapak dan tim, saya semakin serius mencintai Bapak di surga. Pak, saya mau bertanya, apakah orang dalam masa pemulihan yang murni terus dibayang-bayang hal-hal kotor? Bisa. Karena ketika Anda sudah bertobat, itu bangkai-bangkai masa lalu itu masih ada. Dan itu bisa muncul. Nah, itu akan hilang lewat perjalanan waktu. Ketika Anda mulai terus hidup dalam doa, hidup dalam kesucian, membiasakan diri hidup dalam kekudusan, maka bangkai-bangkai masa lalu akan lenyap dengan sendirinya. Dan tolong doakan saya, Pak. Saya sangat susah fokus bernyanyi. Setiap saya bernyanyi muncul kata kotor dalam pikiran saya. Maaf Pak, terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati. Itu pengalaman yang pernah saya alami juga. Cara mengatasinya itu dengan menyembah. Jadi kalau menyanyi masih kacau, kita bisa mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau indah. Engkau mulia Bapa, Engkau agung. Haleluya, terpujilah namamu. Itu bisa menghalau pikiran kotor. Oke. Dan harus saya katakan bahwa kamu memang hidup hari-harimu belum membuang semua. Belum membuang semua. Jadi waktu kamu tidak berdoa, muncul pikiran kotor, itu kamu harus latih buang. Latihannya itu di situ, bukan waktu kamu berdoa. Dan jangan nonton film, tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan gairah libido atau gairah seks. Itu latihannya, ya. Nanti waktu berdoa lebih bersih. Iya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun belum menikah dari Batam. Halo Pak Erastu Sabdono, saya mau tanya. Orang tua saya pernah ke dukun untuk bertanya tentang masalah yang menimpa keluarga kami. Dukun tersebut bilang kalau kami dikirimkan guna-guna oleh salah satu saudara yang membenci kami. Lalu orang tua saya melakukan apa yang disuruh dukun itu, yaitu ritual mandi untuk mengusir kuasa gelap itu. Niatnya hanya untuk bertanya dan untuk mengusir, Pak. Bukan membalas dendam atau berbuat yang jahat. Sebagai informasi tambahan, saya merantau dan tidak tinggal serumah dengan keluarga saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keseharian mereka di rumah. Oke. Walaupun tidak bermaksud balas dendam, kalau orang sudah ke dukun itu sudah membuat ikatan perjanjian. Kuasa gelap sudah menempel pada diri orang yang datang ke dukun. Oke, teruskan. Saya sudah bilang kalau saya takut nanti Tuhan marah atas apa yang keluarga saya ini lakukan. Iya, pasti Tuhan marah. Tapi mereka bilang kita ini kan hanya untuk bertanya saja apa yang terjadi di keluarga kita. Kenapa nggak tanya Tuhan? Kenapa tanya dukun? Terus. Keluarga saya sebenarnya rajin berdoa. Tunggu, bukan untuk mendatangkan. Bukan untuk mendatangkan kemakmuran. Iya, terus. Keluarga saya sebenarnya rajin berdoa, rajin ibadah dan percaya Yesus. Tapi mereka tidak dewasa rohani, sering bertengkar di rumah. Itu tidak dewasa namanya. Ya. Dia, keluarga kamu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kalau orang pergi ke dukun itu fatal.
Ini yang dibenci Tuhan ya. Jangan ada padamu Allah lain. Hukumannya bisa jatuh kepada si pelaku sampai keturunan ketiga keempat. Terus Yang saya tanyakan, apakah keluarga kami bisa kena kutuk? Saya sangat berusaha untuk hidup kudus. Jika Tuhan marah, apakah nanti saya menuai apa yang orang tua saya lakukan? Apakah saya bisa membawa keluarga saya ikut selamat, Pak? Saya berdoa setiap malam, Pak, mengaku dosa karena saya takut sekali Tuhan marah. Apakah Tuhan mempertimbangkan isi hati saya dan usaha saya untuk hidup suci? Terima kasih ya, Pak. ya, apa kamu ikut menuai? Bisa ikut menuai. Tapi dengan usahamu untuk hidup suci, menyelesaikan masalah dengan Tuhan, kamu akan terhindar. Kamu dibebaskan oleh Tuhan dari kutuk. Dan kamu bisa menyelamatkan orang tuamu. Teruskan perjalanan rohanimu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan akan membuat kamu menjadi menang atas masalah ini. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya wanita usia 49 tahun, janda cerai hidup, memiliki satu anak di Hong Kong. Shalom, waktu saya belum percaya, saya dulu dibaptis di Hong Kong tahun 2011. Lalu 2015 saya dikirimi khotbah Bapak Erastus Sabdono dan tetap di gereja itu. Misi saya jadi Kristen karena menjadi orang Kristen pasti ke surga. Dan segi lain karena saya sudah bercerai sama suami dan suami saya dukun. Ketika masih muslim, saya takut mati karena tidak tahu apakah saya masuk surga atau neraka. Itulah alasan saya menjadi Kristen. Sehingga pada tahun 2015 saya dipertemukan dengan khotbah Bapak Erastus Sabdono. Kok beda dengan khotbah pendeta saya? Semua acara di Truth ID saya ikuti. Karena saya itu menjadi haus akan Tuhan. Saya sangat penasaran sosok Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Sampai kok menjadi Tuhan. Tahun berganti tahun saya pindah gereja. Karena ajarannya tidak sama dengan Bapak Erastus. Nah, sekarang juga sama lagi. Ajarannya tidak sama. Jadi sering debat mulut sama pendetanya. Sampai saya pusing jelasin bagaimana. Karena yang saya dengarkan khotbah Bapak Erastus itu sudah banyak sekali. Sampai dibilang Bapak tidak benar ajarannya. Ya saya jawab saja. Semua kecap nomor 1. Tapi tidak bisa merubah perilaku kita. Khotbah yang benar itu bisa merubah karakter kita. Terus Bapak pendetaku diam. Tapi masih banyak perdebatan yang lainnya. Dan kemarin ada kejadian yang unik sekali. Saya itu suka bawa teman-teman muslim ke gereja. Karena saya itu bukan mengkristenkan. Tapi biar mereka lihat sendiri orang-orang Kristen yang benar itu bagaimana dengan tingkah lakunya. Ada seorang teman saya Kristen. Dia dari kecil sudah Kristen. Menghina teman-teman saya yang muslim. Katanya mereka di kantor gereja enak sekali, tidak ikut bayar listrik, AC dan lain-lain, serta dikatain Stop. iya, Dikatain yang nggak pantas. nggak pantas ini. Saya marah sekali. Orang Kristen dari kecil tapi pikirannya iblis. Menjadi batu sandungan. Terus sekarang saya handle teman-teman saya yang muslim. Mereka bilang, kakak ikut ibadah Bapak Era saja. Kita ikut kakak dimanapun kakak libur. Karena saya tenaga kerja wanita di Hong Kong, jadi setiap minggu ibadahnya melalui online sekarang. Ya. Oh ya Bapak Erastus, Bapak rohaniku. Bagaimana mendaftar menjadi anggota My Rehoboth? Juga tolong gabungkan di grup Abang. Ya tolong ini dihubungi ya, ditelepon. Dan menjadi cabang kita. Suruh buka persekutuan doa. Home. Persekutuan doa semacam home, tapi ini lebih. Sebab kalau mereka tidak punya gereja, mereka nanti kalau pemberkatan nikah meninggal kan nggak ada yang layanin. Kalau hanya home lalu nggak jelas statusnya anggota gereja mana. Paham maksudnya? Home boleh tapi juga mendapat jaminan pelayanan. Jaminan pelayanan dari gereja. Ini harus dikeluarkan dari gereja itu. Kasihan nih teman-teman muslimnya juga ya. Ya tidak harus menjadikan orang muslim Kristen. Tetapi bisa menjadi kesaksian bagi teman-teman muslimnya. Terus. Siapa tahu jika ada teman-teman yang kerja di PHK dikumpulkan menjadi persekutuan My Rehoboth. Terima kasih Bapak Erastus. Kerja bukan di PHK nih
Hongkong maksudnya Hongkong, kali. iya. Pekerja Hongkong maksudnya, bukan PHK dalam arti nggak kerja ya. Oh, tapi iya. Jika ada teman-teman yang kerja di Hongkong, Oh, iya. terus gitu ya, mungkin ya. Terus, Mungkin. Dikumpulkan menjadi persekutuan My Rehoboth. Terima kasih Bapak Erastus. Kami masih membutuhkan Bapak karena saya bisa bertumbuh karena khotbah Bapak Erastus dan semua yang khotbah di GSKI Rehoboth. ya, Saya dengar ini semua sambil bekerja, doa pagi, doa malam, wanita surgawi, suara kebenaran, abam, ibadah 1, 2, 3, dan lain-lain. Terima kasih Bapak Erastus Sabdono, kita tidak bisa ketemu di bumi ini, tapi kita bisa ketemu di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, senang sekali membaca tulisanmu. Kamu wanita yang kuat, berani. Nah, sama pendetanya di debat. Oke, ya, ya tidak sedikit pendeta menganggap saya ajarannya tidak benar, tapi dia sendiri tidak tahu mana tidak benarnya, ya. Sedih ya lihat begitu. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.